Sahabat inspirasi, pernahkah kalian melihat seseorang yang lupa diri saat berada di puncak, yang setelah sukses melupakan orang-orang yang dulu mendukungnya? Hari ini, kita akan menyimak kisah seorang gadis yang dulunya penuh kasih sayang, namun berubah karena kesombongan. Tapi sayangnya, ia baru sadar setelah semuanya terlambat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Narasi Inspirasi Official supaya makin banyak orang yang tercerahkan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Alia bersama ibunya, Bu Siti. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang dindingnya sudah mulai lapuk. Meskipun hidup dalam keterbatasan, rumah itu selalu terasa hangat karena kasih sayang di dalamnya. Bu Siti adalah seorang penjual sayur di pasar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk mempersiapkan dagangannya. Alia, sejak kecil, selalu menemani ibunya berjualan. Setiap pagi, mereka berdua berjalan ke pasar, membawa keranjang penuh sayuran segar. Bu Siti melayani pelanggan dengan senyum tulus, sementara Alia membungkuskan belanjaan mereka. Meski hidup sederhana, mereka selalu berbagi tawa. Namun, meskipun Alia tampak bahagia, jauh di dalam hatinya, ada perasaan tidak puas yang terus menghantuinya. Hidup di desa ini terasa kecil bagiku. Aku tidak ingin selamanya hidup seperti ini. Aku ingin sukses, aku ingin pergi dari sini. Alia memiliki impian besar. Ia ingin keluar dari desa, ingin kuliah di kota besar, dan ingin hidup dengan lebih baik. Suatu malam ketika Alia sedang belajar di kamar, ibunya masuk dan meletakkan secangkir teh hangat di meja. "Alia, ibu tahu kamu ingin sukses. Ibu hanya ingin kamu selalu bersyukur dengan apa yang kita punya," kata Bu Siti sambil tersenyum. Alia mengangguk, tapi dalam hatinya ia berpikir, bagaimana bisa aku bersyukur kalau aku ingin hidup lebih baik? Ia tidak membenci ibunya, tapi ia benci dengan kehidupannya sekarang. Dan dalam hati kecilnya, ia berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan meninggalkan desa ini dan hidup dengan cara yang lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa ambisinya ini akan membawanya pada kesombongan yang menghancurkan segalanya. Suatu hari, sebuah berita yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Alia diterima di universitas ternama di kota besar. Saat membaca surat penerimaan itu, matanya membesar. Ini adalah tiketnya untuk keluar dari desa. Ia segera berlari ke dapur, di mana ibunya sedang memasak. "Bu, aku diterima. Aku diterima di universitas di kota," katanya dengan penuh semangat. Bu Siti menghentikan pekerjaannya, menatap Alia, lalu memeluknya erat. "Alhamdulillah nak, ibu bangga padamu." Namun ada satu kekhawatiran yang langsung muncul di benak Bu Siti, biaya kuliah. Mereka bukan keluarga kaya, bahkan untuk makan sehari-hari saja, kadang mereka harus berhemat. Namun melihat semangat Alia, Bu Siti tidak ingin mengecewakan anaknya. Ia mulai bekerja lebih keras. Ia menambah jam berdagang di pasar. Ia mulai menerima pesanan lebih banyak agar bisa mengumpulkan uang untuk biaya Alia. Suatu malam, saat Alia hendak tidur, ia melihat ibunya duduk di ruang tamu, menghitung uang receh dengan wajah lelah. Ia ingin berkata sesuatu. Ia ingin bertanya, apakah ibunya baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya ia berpikir, nanti juga semuanya akan lebih baik setelah aku sukses. Dan akhirnya, tibalah hari di mana Alia harus pergi ke kota. Bu Siti mengantarnya ke terminal bus dengan wajah penuh kebahagiaan, meskipun hatinya berat. "Alia, dimanapun kamu berada, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal," pesan ibunya. Alia mengangguk sambil tersenyum, tapi dalam hatinya ia sudah memikirkan satu hal. Ini awal dari hidup baruku. Aku akan sukses dan aku tidak akan kembali ke kehidupan lama ini lagi. Tanpa sadar, benih kesombongan mulai tumbuh di hatinya.
Namun ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti kesombongan inilah yang akan membawa kehancuran dalam hidupnya. Kehidupan di kota besar adalah sesuatu yang belum pernah Alia alami sebelumnya. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, restoran mewah, dan orang-orang dengan pakaian mahal. Semuanya terasa seperti dunia yang berbeda dari desa kecil tempat ia dibesarkan. Awalnya, Alia merasa kagum. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasa betah. Akhirnya, ini kehidupanku yang baru. Di kampus, ia mulai berteman dengan orang-orang dari keluarga kaya. Teman-temannya memiliki mobil pribadi. Mereka makan di restoran mahal setiap minggu. Mereka berlibur ke luar negeri saat liburan semester. Perlahan-lahan, Alia mulai merasa malu dengan latar belakangnya sendiri. Suatu hari, saat sedang makan siang di kantin kampus, salah satu temannya bertanya, "Alia, pekerjaan orang tuamu apa?" Alia terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jika ia berkata jujur, teman-temannya mungkin akan menatapnya dengan aneh. Jadi ia berbohong. "Ibu saya punya usaha kecil," jawabnya sambil tersenyum. Ia tidak mengatakan bahwa ibunya hanya seorang penjual sayur di pasar. Dan itulah awal dari perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai jarang menghubungi ibunya. Ia mulai malu menyebut nama desanya. Ia mulai membangun kehidupan baru yang jauh dari asal-usulnya. Ibunya selalu berusaha meneleponnya setiap malam, tetapi Alia sering tidak mengangkatnya. Saat akhirnya ia mengangkat telepon, ia hanya berkata, "Bu, aku sibuk, nanti kita bicara lagi ya." Lalu menutupnya dengan cepat. Di dalam hatinya, ia tahu ibunya pasti kecewa. Tapi ia berpikir, ibu tidak akan mengerti kehidupan di kota. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan baruku. Dan dengan pemikiran itu, ia semakin jauh dari ibunya. Namun, ia tidak sadar bahwa semakin tinggi ia terbang, semakin sakit ia akan jatuh. Seiring waktu, Alia benar-benar berubah. Dulu, ia bangga membantu ibunya di pasar. Sekarang, ia bahkan tidak mau mengingatnya. Dulu, ia selalu merindukan desa kecilnya. Sekarang, ia bahkan merasa malu menyebut tempat asalnya. Dulu, ia selalu menjawab telepon ibunya dengan semangat. Sekarang, ia hanya menjawab ketika butuh uang. Namun, ibunya tetap berusaha menghubunginya. Setiap malam, ibunya meneleponnya untuk bertanya kabar. Setiap bulan, ibunya tetap mengirimkan uang meskipun hidup mereka di desa pas-pasan. "Yang penting kamu bisa kuliah dan sukses, nak," kata ibunya. Alia menerima uang itu tanpa berpikir panjang. Namun semakin lama, ia merasa uang yang dikirim ibunya tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup barunya. Ia mulai meminta lebih dengan berbagai alasan. "Bu, aku butuh uang tambahan untuk buku." "Bu, aku ada tugas yang butuh biaya tambahan." "Bu, biaya hidup di kota makin mahal." Tanpa bertanya lebih lanjut, ibunya selalu berusaha mengirimkan uang lebih banyak. Ia menambah jam kerja di pasar. Ia mengurangi jatah makannya sendiri demi bisa menabung lebih banyak untuk Alia. Ia bahkan meminjam uang ke tetangga agar bisa memenuhi permintaan anaknya. Namun, Alia tidak peduli. Selama ia bisa terlihat sama dengan teman-temannya di kota, ia merasa semua ini sepadan. Suatu hari, sesuatu terjadi. Ibunya datang ke kota untuk menjenguknya. Dengan membawa tas plastik berisi makanan dari desa, ia tiba-tiba muncul di kampus Alia. Saat pertama kali melihat ibunya dari kejauhan, Alia merasa panik. Ibunya memakai baju sederhana, berbeda jauh dari pakaian teman-temannya yang bermerek. Ibunya membawa tas plastik, sementara teman-temannya membawa tas branded. Ibunya berjalan dengan langkah penuh harapan, sementara Alia hanya ingin menghilang. Ketika ibunya akhirnya berdiri di hadapannya, Alia melihat sekilas ke arah teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan rasa penasaran. "Alia, ini ibumu?" Salah satu dari mereka bertanya. Dan tanpa berpikir panjang, Alia menggelengkan kepala. "Bukan, ini hanya saudara jauh." Ibunya terdiam.
Senyumnya sedikit memudar, namun ia tetap berusaha bersikap baik dan berkata, "Alia, ibu hanya ingin memberikan ini. Ibu masak makanan kesukaanmu." Alia melihat ke arah tas plastik yang dipegang ibunya. Isi di dalamnya adalah makanan yang dulu selalu ia makan saat masih di desa. Namun sekarang ia merasa malu menerimanya. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, nanti saja kita ketemu di tempat lain. Jangan di sini." Ibunya tersenyum meskipun hatinya hancur. "Baik nak, ibu pulang dulu ya." Dan tanpa menunggu lebih lama, Alia berbalik dan pergi, meninggalkan ibunya sendirian. Saat ibunya berjalan keluar dari kampus, air mata mengalir di pipinya. Namun ia tidak mengeluh. Karena dalam hatinya, ia hanya bisa berkata, "Mungkin Alia sudah menemukan dunia yang lebih baik dariku." Hari itu, Alia benar-benar melupakan ibunya. Tapi apa yang ia tidak tahu adalah, kehidupannya akan berubah dalam sekejap. Waktu terus berlalu, dan Alia semakin sibuk dengan kehidupannya di kota. Kini, ia sudah hampir lulus kuliah, dan ia berpikir bahwa impiannya akan segera menjadi kenyataan. "Aku akan bekerja di perusahaan besar, mendapatkan gaji tinggi, dan hidup nyaman di kota." Namun dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana. Alia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Perusahaan yang ia lamar menolak aplikasinya karena kurang pengalaman. Teman-teman yang dulu selalu bersamanya mulai menghilang satu persatu. Dulu, ia berpikir bahwa gelar dari universitas ternama akan menjamin kesuksesannya. Namun, setelah puluhan wawancara yang gagal, ia mulai merasakan realitas yang sebenarnya. Ketika uang tabungannya mulai menipis, ia mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan. Namun, tidak ada yang menjawab pesannya. Mereka yang dulu sering mengajaknya makan di restoran mahal kini mengabaikannya. Ia mulai sadar bahwa teman-teman yang dulu bersamanya hanya ada saat ia masih punya uang. Ketika semua pintu tertutup, hanya satu nama yang terlintas di pikirannya, ibu. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia akhirnya menghubungi ibunya setelah sekian lama. "Bu, aku butuh uang." Suara di ujung telepon terdengar pelan dan lemah. "Alia, maaf nak, ibu sudah tidak punya uang lagi." Alia terdiam. "Ibu, apa maksudnya?" Ibunya menghela napas panjang. "Ibu sudah tidak berjualan lagi nak. Ibu sakit dan ibu tidak kuat lagi bekerja." Dada Alia terasa sesak. Ia tidak percaya bahwa ibunya sakit dan ia bahkan tidak mengetahuinya. Ia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Ia terlalu sibuk menjaga gengsinya di depan teman-temannya. Ia terlalu sibuk menjadi orang yang bahkan ibunya tidak kenali lagi. Kini, ia benar-benar sendirian. Dan yang lebih menyakitkan, ibunya sedang menderita dan ia tidak ada di sampingnya. Hatinya terasa hancur. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Alia tiba di desanya saat matahari mulai tenggelam. Namun ada sesuatu yang berbeda. Rumah kecil yang dulu selalu menyambutnya dengan kehangatan kini tampak sepi dan sunyi. Ia bergegas masuk ke dalam rumah, namun tidak menemukan ibunya. Dengan napas tersengal, ia bertanya kepada seorang tetangga, "Ibu saya di mana, Bu?" Tetangganya menatapnya dengan tatapan sedih. "Alia, ibumu sudah tidak ada." Dunia Alia runtuh dalam sekejap. "Tidak mungkin, tidak mungkin." Tetangganya melanjutkan, "Ibumu jatuh sakit beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kamu tidak pernah pulang atau menanyakan kabarnya, dia tidak mau mengganggumu. Dia selalu bilang bahwa kamu pasti sibuk dengan kehidupan barumu di kota." Alia jatuh berlutut di tanah. Hatinya terasa hancur. Ia ingin menangis, tapi air matanya terasa tertahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia masuk ke dalam rumah, menuju kamar ibunya. Di meja kecil di samping tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa menahan tangis lagi. Sebuah foto dirinya saat kecil dengan catatan kecil di bawahnya. "Alia, ibu selalu bangga padamu. Meskipun kamu tidak pernah pulang,
Ibu tahu kamu akan sukses suatu hari nanti. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin berkata bahwa ia masih mencintai ibunya. Ia ingin memeluk ibunya dan berkata bahwa ia menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Kesimpulan dari bagian ini, jangan pernah melupakan orang yang mencintaimu sebelum semuanya terlambat. Kesuksesan tidak ada artinya jika kita kehilangan mereka yang selalu ada untuk kita. Jangan biarkan kesombongan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Sahabat inspirasi, apakah kamu pernah merasa terlalu sibuk sampai lupa bertanya kabar orang yang mencintaimu? Jangan tunggu sampai terlambat. Sejak hari itu, Alia tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Dulu, ia berpikir bahwa kesuksesan berarti memiliki uang dan hidup mewah. Namun kini, ia menyadari betapa bodohnya ia telah membuang hal paling berharga dalam hidupnya, ibunya. Ibunya tidak pernah meminta apapun darinya. Ibunya hanya ingin dia sukses dan bahagia. Tapi saat ibunya butuh kehadirannya, Alia justru tidak ada di sana. Setiap hari, ia duduk di depan rumah kecil mereka yang kini kosong. Kadang ia menutup matanya dan berharap bisa kembali ke masa lalu. Kembali ke hari di mana ia masih membantu ibunya berjualan di pasar. Kembali ke hari di mana ibunya menyambutnya dengan pelukan setiap ia pulang sekolah. Kembali ke hari di mana ia masih bisa memanggil ibu dan mendengar suara lembut yang menjawabnya. Tapi semuanya tidak akan pernah bisa kembali. Mencari makna baru dalam hidup. Setelah berminggu-minggu larut dalam kesedihan, Alia akhirnya menyadari sesuatu. Menyesal tidak akan mengubah apapun, tapi ia masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa menebus semua kesalahanku? Jawabannya datang saat ia melihat warung kecil ibunya yang sudah lama tutup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia kembali ke pasar, tempat di mana ibunya dulu mencari nafkah untuknya. Ia mulai berjualan sayur di tempat ibunya dulu berdagang. Ia bertemu kembali dengan pelanggan-pelanggan lama ibunya. Ia mulai memahami perjuangan ibunya selama ini. Setiap pagi, saat ia membuka warung, ia selalu berkata dalam hati, "Bu, aku tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi aku akan memastikan bahwa aku tidak lagi menjadi orang yang kau kecewakan." Hari demi hari, ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya, tetapi tentang bagaimana kita bisa tetap rendah hati dan menghargai orang-orang yang mencintai kita. Sahabat inspirasi, mungkin kita pernah seperti Alia. Terlalu sibuk mengejar impian sampai lupa siapa yang selalu ada untuk kita. Merasa malu dengan asal-usul kita. Menomorduakan keluarga demi gengsi dan dunia luar. Namun satu hal yang harus kita ingat, kesuksesan tidak ada artinya jika kita kehilangan mereka yang benar-benar mencintai kita. Jangan sampai kita menyesal saat semuanya sudah terlambat. Hari ini, lakukan sesuatu yang berarti. Telepon orang tuamu. Tunjukkan bahwa kamu peduli. Katakan bahwa kamu mencintai mereka. Karena suatu hari nanti, saat mereka sudah tidak ada, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Kalau sahabat inspirasi merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe Narasi Inspirasi Official supaya makin banyak orang yang tercerahkan. Tulis di komentar, siapa orang yang paling berjasa dalam hidupmu dan bagaimana kamu ingin berterima kasih padanya. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.